Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatul Hakim Al-Falah, absen 9 dari kelas 12 MIPA 3 SMAN 47 Jakarta. Hari ini saya akan memenuhi tugas ujian praktek kelompok peminatan. Pada topik praktek hari ini yang akan dikerjakan adalah uji makanan sederhana. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam uji makanan sederhana. Uji makanan sederhana kali ini yaitu uji makanan berkarbohidrat. Apa sih rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya adalah apakah semua pangan yang disediakan di sini mengandung karbohidrat kompleks atau amilum. Tujuannya apa sih? Tujuan dari rumusan masalahnya itu adalah dari 9 bahan pangan yang telah saya sediakan ini, mana sih yang tergolong amilum atau makanan berkarbohidrat kompleks. Nah, dasar teorinya apa? Dari literasi info crb.com yang pernah saya baca, bahwa makanan yang berkarbohidrat jika ditetesi betadin akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Dan semakin biru kehitaman warnanya, maka karbohidrat kompleksnya atau amilumnya akan semakin kuat atau pekat. Pertanyaannya kenapa betadin sih? Karena betadin mengandung iodin. Bagaimana cara kerjanya? Sebelum itu kita harus menentukan hipotesisnya dulu, hipotesis dan variabel penelitian. Hipotesis kali ini adalah semua makanan itu akan mengandung karbohidrat dan terlihat perubahan warnanya meskipun sedikit. Kemudian variabel penelitiannya adalah ada variabel bebas yang mempengaruhi, yaitu betadin. Kemudian ada variabel terikat, yaitu yang dipengaruhi, di mana ada 9 bahan pangan makanan yang saya hipotesiskan akan berubah warna menjadi biru kehitaman atau ungu. Kemudian ada variabel tetap, yaitu variabel yang mencegah variabel 2 tadi mendapat gangguan dari luar seperti wadah, cahaya, tisu, dan sebagainya. Masuk ke cara kerja, kita butuh mengetahui bahan-bahan dan alat yang telah saya sediakan. Alat-alat yang telah saya sediakan diantaranya adalah tisu, sendok, dan pisau. Tetapi pisau ini saya gunakan sebelum pembuatan video untuk menyediakan bahan-bahan. Nah, bahan-bahan apa aja yang perlu disediakan? Diantaranya adalah nasi, pisang, kentang, tempe, jagung, telur bagian yang kuningnya, telur juga bagian yang putihnya, dan keju slice. Kemudian ada tepung sagu. Cara kerjanya bagaimana sih? Nah, pertama-tama cara kerjanya adalah kita harus mengambil sedikit air, 1 sendok atau 2 sendok makan air, ke dalam bahan yang mau kita haluskan. Ketika bahan yang kita mau haluskan sudah kita haluskan, maka kita tetesi 2-3 larutan iodin ini. Setelah kita tetesi 2-3 larutan iodin ini, maka tahap keempat adalah, tahap selanjutnya adalah mengaduk-aduk makanan yang telah dihaluskan dengan iodin ini menggunakan alat yang keempat ini, yaitu alat pengaduk. Alat selanjutnya alat pengaduk. Pertama-tama kita mencoba tempe, kita ambil, kemudian kita haluskan. Nah, sekarang proses menghaluskannya telah selesai. Kemudian ayo kita coba satu-satu, mulai dari tempe. Apakah tempe mengandung amilum jika ditetesi iodin? Kita tetesi dulu semua saja biar lebih cepat. Kita coba dari tepung sagu, kita aduk. Di tepung sagu sudah mulai muncul warna biru kehitaman. Seperti yang dapat dilihat, tepung sagu mengandung amilum. Keju menghasilkan warna ungu atau biru yang dicampur hitam agak lebih mudah. Putih telur tidak berubah warna. Tidak berubah warna.
Nasi berubah warna menjadi biru kehitaman. Biru kehitamannya sangat pekat. Sama seperti tepung sagu yang memiliki biru kehitaman sangat pekat. Kemudian tempe. Tidak menghasilkan perubahan warna menjadi biru kehitaman atau warna ungu. Kemudian kentang. Kentang berubah warna menjadi biru kehitaman, tapi ringan, mengandung karbohidrat atau amino. Kemudian jagung. Jagung juga berubah warna menjadi biru kehitaman. Sekarang pisang ya. Pisang berubah warna ya menjadi biru kehitaman. Nah, sekarang masuk ke uji makanan sederhana karbohidrat selanjutnya. Jadi kali ini uji makanannya semua bahan yang ada di sini akan saya kunyah terlebih dahulu. Tadi sebelumnya telah saya bersihkan semuanya lagi barang-barangnya, bahan-bahannya. Setelah saya bikin yang baru dan saya telah bersihkan juga barang-barangnya. Kemudian masing-masing darinya ditambahkan sedikit air saja. Kita akan mulai dari tepung. Tepungnya tepung sagu ya. Tepung sagu biru kehitaman mengandung amilum. Kuning telur tidak berubah warna. Pisang berubah warna menjadi biru kehitaman. Keju sudah terlihat berubah warna menjadi jagung masih berubah menjadi warna biru kehitaman. Putih telur tidak berubah. Tempe tidak berubah warna. Nasi berubah warna menjadi biru kehitaman, mulai menyentuh ungu. Kentang berubah warna menjadi ungu. Kurang lebih hasilnya sama seperti tadi, namun terjadi perubahan pada kepekatan warna yang tadinya menjadi warna. Nah, sekarang masuk ke tahap pembahasan bagian data hasil percobaan. Dari 9 makanan yang saya hipotesiskan mengandung karbohidrat atau amino, ternyata hanya ada beberapa yang berubah warna, seperti nasi, tepung, sagu, kentang, dan jagung akan berubah warna menjadi warna biru kehitaman. Tetapi keju dan pisang hanya akan berubah warna menjadi warna ungu kehitaman atau ungu tua. Sedangkan tempe, telur bagian putih, dan telur bagian kuning tidak akan berubah warna sama sekali. Nah, setelah makanan tersebut dikunyah, makanan yang tidak berubah warna tetap tidak berubah warna. Akan tetapi makanan yang berwarna biru tua dan ungu tua akan berubah warna menjadi warna yang lebih terang sedikit. Tidak berubah, cuma lebih terang sedikit. Nah, sekarang kita ke bagian analisis. Betadine digunakan untuk uji amilum karena mengandung iodin. Apabila betadine diteteskan pada makanan yang mengandung amilum, akan terjadi perubahan warna. Perubahan warna inilah dikarenakan adanya reaksi amilum dengan iodin berupa senyawa kompleks amonium iodida yang menghasilkan warna biru kehitaman. Sedangkan warna yang lebih terang sedikit
setelah dikunyah disebabkan enzim tialin yang memecah amilum menjadi maltosa. Sehingga ketika selesai dikunyah dan diberikan betadin lagi, warnanya akan lebih sedikit ringan akibat dari pecahnya amilum. Saya mendapat kesimpulan yang dapat saya tarik. Salah satu di antaranya adalah satu, dari 9 bahan hanya 6 bahan yang mengandung amilum, yaitu nasi, keju, jagung, pisang, tepung sagu, dan kentang. Tempe, telur bagian putih, dan telur bagian kuning tidak. Kedua, setelah dikunyah, makanan akan berubah warnanya ketika ditetesi betadin menjadi lebih ringan dikarenakan enzim tialin atau amilase saliva yang bertugas memecah amilum. Lanjut ke soal nomor satu fisika yang berbunyi, jelaskan langkah-langkah utama dalam metode ilmiah. Tahap yang pertama adalah merumuskan masalah. Setiap ingin melakukan eksperimen, kita harus mengetahui apa yang menjadi bahan permasalahan kita sehingga harus dibuat eksperimen atau percobaan. Agar setelah selesai percobaan kita menjawab rumusan masalah yang berupa pertanyaan. Tahap kedua adalah hipotesis. Setelah menentukan rumusan masalah, kita membutuhkan jawaban sementara yang bersifat logis, rasional, dan masuk di akal. Kemudian tahap ketiga adalah menentukan variabel penelitian. Di antaranya ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mengikat dan sifatnya berubah-ubah. Kemudian ada variabel terikat yang sifatnya dipengaruhi oleh variabel bebas yang menjadi objek pengamatan penelitian. Kemudian ada variabel kontrol atau variabel tetap yang sifatnya menjaga variabel dua tadi terganggu atas hal-hal eksternal. Kemudian tahap selanjutnya adalah menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja adalah langkah-langkah terperinci yang harus dibuat singkat dan dapat menggambarkan apa yang harus kita kerjakan. Setelahnya yang kelima adalah mengumpulkan data. Setiap ada perubahan yang terjadi pada percobaan, maka perubahan tersebut harus dicatat. 6. Kita ada mengolah dan menganalisis data. Sebagai bagian dari untuk mengumpulkan respon variabel terikat akibat variabel bebas yang telah dicatat di pengumpulan data, kemudian dirapihkan menjadi tabel, grafik, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang meringkas apa yang sudah kita lakukan di dalam penelitian untuk mengetahui benar atau tidaknya hipotesis. Nah, setelahnya yang kedelapan ada mengkomunikasikan hasil penelitian. Ini bertujuan untuk mensosialisasikan agar hasil penelitian kita diketahui oleh pihak lain. Saya harus mengurutkan langkah-langkah kegiatan yang telah saya lakukan ke dalam tahapan metode ilmiah. Di video tadi saya sudah membuat rumusan masalah, yaitu apakah dari semua bahan yang saya buat ini menjadi bahan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Kemudian yang kedua adalah membuat hipotesa. Nah, hipotesanya itu adalah makanan yang telah saya siapkan itu, saya duga itu semua mengandung karbohidrat. Kemudian yang ketiga adalah menentukan variabel penelitian. Saya telah menyebutkan variabel-variabel penelitian apa saja yang telah saya tentukan di video sebelumnya, di ujian sebelumnya. Kemudian setelah menentukan variabel penelitian, saya dituntut untuk mengumpulkan data. Saya sudah mengumpulkan data baik dari yang sebelum dikunyah maupun sudah dikunyah, manakah yang mengandung amilum, manakah yang tidak mengandung amilum. Kemudian tahap mengolah dan memproses data saya belum lakukan dikarenakan hanya bagian tahap sedikit yang sudah saya lakukan itu dengan pembahasannya. Tapi saya belum membuat grafik atau tabel, itu akan dibuat di beda tempat, bukan di video ini. Kemudian setelah memproses dan menganalisa dan mengolah data, saya telah membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah tidak benar bahwa 9 makanan itu ada mengandung amilum. Kemudian ada pula mensosialisasikannya. Mensosialisasikannya ini adalah seperti hal sekarang, seperti saya sudah mensosialisasikan. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan 3 hal yang menjadi bagian dari keselamatan kerja pada percobaan kali ini. Pada percobaan kali ini, saya memiliki bahan yang mudah terbakar atau flammable, seperti tisu, dan saya memiliki bahan yang mudah pecah. Saya juga memiliki bahan yang bersifat korosif pada benda lain atau bersifat toksik kepada tangan. Jadi saya telah melakukan 3 hal. Yang pertama adalah saya memakai sarung tangan agar terhindar dari bahaya benda-benda yang toksik atau benda-benda yang mudah korosif dan membuat iritasi di tangan. Kemudian yang kedua, saya telah membuat wadah dan di dalam makanan itu dan serbet menghindari benda-benda yang tidak diinginkan pecah atau tumpah ke bawah sehingga merusak lingkungan. Environmental destruction. Yang ketiga, saya telah menyiapkan tisu, tetapi saya telah menjauhkan semua yang bersifat stop kontak, kabel, elektrik yang mudah konslet, pemantik, korek api, ataupun barang-barang lainnya yang bisa men-trigger, yang bisa menyalakan tisu tersebut. Jadi 3 hal tersebutlah, mulai dari sarung tangan yang telah saya pakai, serbet dan wadah, kemudian menjauhkan barang-barang yang bisa memicu terjadinya ketika selanjutnya saran yang dapat saya berikan adalah pertama, untuk melakukan pemotongan volume tangan yang kurang lebih sama. Kedua, untuk memberikan air kepada setiap tangan menggunakan sendok dengan volume yang sama pula, tetapi tidak usah sampai berendam atau kedikitan. Yang ketiga, saran saya adalah untuk memperhatikan keselamatan kerja pada percobaan. Itu semua dilakukan demi membuat
kesamaan perlakuan pada setiap variabel berikutnya. Mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak, Ibu guru, serta para penguji ujian praktek SMN 47 Jakarta kelompok peminatan, terutama guru-guru pengajar saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kalimat-kalimat dan kata-kata yang tidak dikenankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.